Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali saya Dwi Ganita dapat kembali lagi menjumpai Anda dalam program acara Up to Date memberikan info terkini. Dan pemirsa, seperti biasa di acara Up to Date kita akan memberikan info-info menarik dan juga penting untuk pemirsa Selampari TV di rumah, baik di Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara. Nah pemirsa, di edisi Up to Date kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu kita kehadiran Bapak Profesor Amzulian Rifai. Halo Bapak, apa kabar? Ya, halo. Ya. Selamat datang di Kota Lubuk Linggau Pak ya. Terima kasih. Nah pemirsa, ada pun tema yang akan kita bahas di Up to Date kali ini, yaitu upaya percepatan pembangunan daerah khususnya di Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara. Nah, ini informasi penting juga untuk pemirsa Selampari TV di rumah bahwa narasumber kita hari ini yaitu Bapak Profesor Amzulian Rifai ini merupakan guru besar di Unsri dan juga anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia. Nah Pak, ini menurut analisa Bapak nih, bagaimana menurut Bapak mengenai proses pembangunan daerah di Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara untuk saat ini? Baik, terima kasih ya. Ya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Iya Pak. Saya adalah putra Musirawas yang pada 5 tahun yang lalu saya dilantik oleh Bapak Presiden sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian Desember tadi setelah 5 tahun di Ombudsman saya dilantik oleh Bapak Presiden untuk 5 tahun ke depan sebagai Komisioner Komisi Yudisial Republik Indonesia. Tentu saja sebagai Ketua Ombudsman RI yang saya mengawasi seluruh kementerian dan lembaga. Selama 5 tahun saya mengawasi kinerja seluruh kementerian dan lembaga, tentu termasuk di dalamnya Menteri Dalam Negeri yang mengkoordinasikan seluruh pemerintah daerah. Walaupun sekarang saya diamanatkan di lembaga negara yang lain, tapi tentu saja saya cukup banyak mengetahui problem yang ada bahkan di seluruh kementerian dan lembaga, termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah. Saya cukup intens berdiskusi dengan Pak Cahyokumolo pada waktu beliau Mendagri. Mungkin ada sekitar 4 kali, 5 kali beliau datang ke kantor saya mendiskusikan banyak aspek. Pak Tito Karnavian juga, saya mungkin 2 minggu yang lalu saya lama ngobrol di kantor beliau juga, termasuk membahas terkait pengaruh era pandemi ini terhadap pembangunan daerah. Nah tentu saja pada masa apapun, termasuk masa pandemi ini, harus ada upaya-upaya, katakanlah percepatan dari pemerintah daerah di dalam upaya pembangunannya, terutama kepada seluruh kepala daerah yang baru terpilih, yang tentu saja punya banyak janji kepada mereka yang memilih mereka. Kebetulan di Bumi Selampari ini, saya dulu lama menjadi ketua himpunan pelajar mahasiswa Musirawas di Palembang. Kemudian reformasi 98 itu, bagi yang tahu, saya memimpin di Musirawas ini. Dulu Pak Pranasoe itu ikut saya itu 98 ya. Sama-sama saya melakukan gerakan reformasi pada tahun 98. Nah tentu saja baik itu Lubuk Linggau, Musirawas, dan Muratara yang termuda. Kebetulan juga Bapak Devi Suartoni, sahabat saya lama, saya bertemu dia di Australia dulu. Ya, ini kan sebenarnya punya potensi yang luar biasa para kepala daerah. Nah, oleh karena itu, mestinya percepatan pembangunan itu
menjadi concern mereka, menjadi komitmen mereka untuk merealisasikannya. Saya pikir itu dulu catatan saya pertama. Nah, selanjutnya sebelum pelaksanaan dari pembangunan daerah itu sendiri Pak, apa saja step-step atau langkah-langkah yang harus dilakukan Pak? Mungkin terkait dengan perencanaan atau dan lain-lain. Ya, sebetulnya kita tidak perlu mengajarkan kepala daerah ya. Kita yakin mereka semestinya, saya yakin mereka sudah punya konsep. Saya yakin mereka dulu kampanyenya bagus-bagus semua. Ya. Nah tentu mereka pertama saya minta buka aja dulu visi misi waktu nyalon. Jangan visi misinya bagus untuk mencalonkan diri. Setelah jadi lupa dia. Biasanya kita ini pemimpin manapun enak terpilih itu paling lama 1 bulan lah. Tapi berikutnya orang akan mempertanyakan apa yang kita lakukan. Nah, kita tidak pada posisi menggurui sekali lagi. Tapi tentu tahap-tahapan itu ya, satu tentu yang paling penting adalah melibatkan stakeholders yang ada. Ya. Saran saya kalau pilkada itu baru, jangan lupakan timnya. Ya. Nah, saya bukan tim tertentu, tapi saya banyak bergaul. Kadang-kadang kepala daerah terpilih itu putus linknya dengan orang-orang yang mengantarkan dia jadi kepala daerah. Nanti ribut di ujungnya ini, saling ganggu ini. Nah, itu saya katakan, buka kembali visi misi yang mereka susun. Itu pasti bagus. Ya. Nah, tiba saatnya bagi mereka apa? Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan semua visi misi yang mereka buat. Saya pikir itu tahap-tahapannya. Nah, yang juga penting adalah bagaimana di samping internal Pemda yang mereka lakukan penguatan internal, hubungan ke pemerintah pusat juga penting. Benar. Ya. Pak Devi ada berapa kali ketemu saya di Jakarta, sekedar tukar pikiran. Misalnya untuk membangun fasilitas jembatan saja. Kita tahu ketiga daerah ini, termasuk Lubulingga sebetulnya, Benar. butuh percepatan pembangunan itu yang punya nanti pengaruh besar. Kita bicara cerita kebutuhan jembatan saja misalnya. Bagaimana menghubungkan satu daerah dengan daerah lain. Saya lupa itu apa, Batu Urip itu apa namanya. Adanya jembatan itu saja sudah kasih pengaruh. Padahal idealnya sepanjang sungai itu mungkin kita butuh belasan jembatan ya. Nah ini baru bicara jembatan saja. Ya, baru bicara jembatan saja. Artinya bukan Lubulingga saja butuh sebagai kota, apalagi Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara. Ya, karena dengan pembangunan infrastruktur semacam ini, itu akan memudahkan hubungan antar wilayah, ya, antara satu wilayah dengan wilayah lain. Ya, ini kan komitmen pemerintahan Jokowi juga membangun infrastruktur. Iya, benar. Nah, dengan APBD yang ada, tidak mungkin kalau hanya mengandalkan APBD ketiga daerah itu. Maka perlu misalnya bantuan gubernur. Bantuan gubernur juga setiap kabupaten kota se-Indonesia ini juga rebutan. Sumatera Selatan ini. Iya. Ini juga butuh pendekatan. Saya sebelum ke Linggau kemarin saya mampir ke Pak Gubernur, saya lama ngobrol ke beliau. Saya mampir ke Kapolda juga. Saya biasanya kalau saya pulang saya hampirin. Lama kita bahas juga beberapa hal. Ya. Saya kasih masukan ke Pak Gubernur. Tadi saya misalnya WA Kapolres Lubulingga. Karena katanya ada potensi membuang kapal batas itu yang ada antara Kelurahan Silingagung dengan Tambah Pingin. Saya langsung kontak Pak Kapolres, coba tolong itu didalamin. Ya, jangan sampai nanti Pak Kapolres dalam waktu kurang dari 5 menit respon beliau. Siap Bro, saya laksanakan. Saya bilang ini belum tentu benar, tapi Anda dalami. Saya cari WA. Tapi sampai saya ke sini belum direspon sama lurah.
Ini kan contoh. Jadi respon cepat itu perlu. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, kita tidak menggurui. Benar. Karena kita yakin para kepala daerah itu adalah orang-orang kompeten. Benar. Oleh paling kita menyarankan kemungkinan tahapan-tahapan itu yang bisa mereka lakukan untuk percepatan pembangunan daerah. Iya, benar sekali. Ya, ini berbicara mengenai percepatan pembangunan daerah ini adalah sesuatu yang memang sangat penting Pak untuk kita bicarakan Pak ya. Nah Pak, kita bisa break sebentar Pak ya, nanti kita lanjut lagi. Nah pemirsa Selamat TV di rumah, jangan beranjak kemana-mana, tetapi Selamat TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Widi dan juga Bapak Anzulian di edisi Up to Date kali ini. Nah Pak, kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai perencanaan pembangunan daerah gitu kan. Nah, dalam melakukan suatu program itu kan pastinya ada tantangan gitu. Nah kalau menurut Bapak ada tantangan-tantangan tersendiri dalam melaksanakan program pembangunan daerah di lingkungan Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya? Selalu ada tantangan di setiap unit organisasi ya. Ya. Biasanya tantangan pertama itu SDM. Itu hampir seluruh kementerian dan lembaga ya. Apalagi untuk tingkat daerah. Bukan saya meremehkan di daerah, tapi memang SDM itu tantangan pertama, komitmen dengan pekerjaan. Yang paling pokok itu biasanya disiplin waktu. Orang Indonesia paling jelek disiplin waktu. Saya lama di luar negeri ya. Di Australia saya sekitar 7 tahun. Saya banyak dididik di negara barat. SDM kita tidak menghargai waktu. Itu salah satu yang kelemahan. Orang yang tidak menghargai waktu, mungkin dia kalau dia menghargai waktu, prestasinya mungkin bisa lebih bagus. Ya, kalau saya itu salah satu. Jadi SDM disiplin. Saya sampai hari ini kalau ke kantor jam 7, setengah 7 saya sudah di kantor. Saya jadi dekan 7 tahun dulu. Sebelum jam 7 saya sudah di kantor. Saya ketua ombudsman, sebelum jam 7 saya sudah di kantor. Hanya satpam yang bisa mengalahkan saya. Sekarang boleh dicek di Jakarta. Sebelum jam 7 saya sudah duduk di kantor. Jadi SDM kita itu buruknya itu tidak disiplin. Disiplin waktu. Saya ini juga wartawan. Ya, saya dulu punya anggota PWI. Sampai hari ini saya sudah menghasilkan sekitar 700 artikel dari tahun 88. Luar biasa. Nah, begitu. Jadi saya katakan tantangan pertama SDM. Soal disiplinnya, soal komitmennya. Kita belum bicara skill ini. Kita belum bicara the right man on the right place-nya. Belum lagi kalau di Pemda misalnya terkait dengan apa balas jasanya. Orang yang belum tutup tepat, kemudian mungkin ya karena dianggap tidak loyal, belum lagi dianggap lawan ketika pilkada dan seterusnya. Itu tantangan semua. Bagaimana kalau daerah merapikan ini? Sementara misalnya begitu cepat masa jabatannya berlalu. Jadi SDM saja sudah complicated. Karena belum tersistem kita. Ya, belum tersistem. Saya pernah memimpin lembaga negara, bukan organisasi kecil. Saya punya kantor di 34 provinsi. Ya, itu membutuhkan luar biasa. Saya mengalami tantangan SDM. Saya katakan, apalagi tingkat daerah. Ya, jadi SDM. Nah yang kedua tentu, selalu itu di hampir semua kementerian lembaga, Anda akan terhalang oleh apa? Tantangannya, anggaran. Pengalaman saya, jangankan kementerian lembaga yang anggarannya cukup saja, yang tidak cukup. Yang cukup aja menurut kita masih ngeluh. Ya, benar sekali. Nah, jadi menurut saya baik itu Muratara, Musirawas, Lubuk Linggau, saya berani yakinkan tantangan berikutnya adalah anggaran. Kalau anggaran implikasinya luas. Mana ada orang bisa melanjutkan pembangunan, apalagi bicara percepatan pembangunan kalau anggarannya
tidak ideal. Oke, bukan tidak ideal, tidak cukup gitu. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Koordinasi. Jadi sudah SDM tadi, anggaran, koordinasi, ya. Koordinasi. Kemudian tantangannya apa lagi? Tantangan mensinergikan dengan seluruh stakeholders yang ada, termasuk dengan media. Ya kan? Termasuk dengan media. Bukan menghandle ya kan? Bekerja sama dengan media juga bukan hal yang gampang. Di satu sisi orang misalnya pengen program-programnya dipublikasikan, ya, di sisi lain dia nggak mau dikritik misalnya. Iya. Ya susah juga. Ya, nah mestinya saya pemerintah juga memaklumi gitu. Ya seperti itu. Tapi pemerintah juga mesti paham gitu. Bahwa fungsi media itu apa sih? Ya. Saya katakan saya ini memimpin lembaga negara 5 tahun. Saya udah TV-TV, Metro TV dan seterusnya lah. Ya. Saya udah biasa kerjasama. Ya. Sanggup gak kita? Di satu sisi kita butuh media. Kita kerjasama dengan media. Tapi di sisi lain pun, bayangkan kalau media nggak mengkritik kita. Karena hakikat media itu adalah apa? Hakikatnya adalah memberitakan kebenaran. Dan tidak setiap orang suka dengan kebenaran. Belum lagi koordinasi, tadi media, koordinasi dengan LSM. LSM juga banyak tipenya. Ya, banyak macam-macam kegiatan. Jadi itu tantangan. Tapi kalau orang yang pengalaman, justru ini bisa kekuatan. Iya kan? Benar. Bagaimana dia ini mensinergikan? LSM bisa bantu dia, media bisa bantu dia. Ya. Kalau dia, saya katakan tidak ada sekolahannya ini. Tidak ada, misalnya orang mentang-mentang di S2, S3 dia mampu memanage itu. Belum tentu. Jadi dari SDM, anggaran, ya, mensinkron, koordinasi dengan media dan organisasi-organisasi non pemerintah. Nah, 3 itu saja menurut saya. Kalau dia berhasil mengatasi, tidak akan mungkin pemerintah itu selalu benar. Benar. Ya. Nah, tapi pemerintah apa? Saya itu sudah belajar tentang media ini tahun 93. Ada mata kuliah saya namanya The Media and the State. Saya udah belajar media ownership itu bagaimana tantangannya. Ya, bagaimana kerja di satu sisi media juga harus hidup dengan kerjasamanya. Tantangan seperti ini. Ya, tapi bagaimanapun mestinya pemimpin harus memikir ini komponen bangsa kita. Benar sekali. Ya, nah mensinergikan ini bukan perkara mudah. Tapi oleh karena itu juga dia dipilih. Ya kan? Benar. Karena masyarakat yakin dia bisa menaungi banyak hal ini. Nah kalau dia mampu mensinergikan itu. Betul tantangan misalnya SDM. Bisa nggak dia memberi contoh? Betul anggaran itu tantangan. Bisa nggak dia punya hubungan yang baik dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah provinsi? Kan bisa diatasi. Ya, saya dulu anggaran juga waktu saja di dekan halangan. Tapi saya bisa bangun gedung 8 lantai misalnya. Tidak pakai uang fakultas. Walaupun itu tentu pakai mekanisme APBD dan mekanisme anggaran yang disetujui Menteri Keuangan. Artinya apa? Kalau nunggu bangunan itu nggak akan selesai. Nah saya lihat misalnya di Lubulinggo banyak ini wali kota misalnya mendapatkan anggaran pembangunan justru dari bantuan gubernur. Kalau betul yang walaupun saya di Jakarta, saya mengikuti media misalnya bagaimana nanti dibangun rumah sakit di Muara Beliti. Misalnya, ini kan bantuan gubernur, ya hal seperti itu. Menurut saya itu yang perlu mereka lakukan. Ada tantangan, tapi sebagai orang pilihan dia harus mampu mengatasi. Ya. Karena segala sesuatu pasti ada tantangan Pak ya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya itu sendiri. Ya. Kita bisa break sebentar Pak ya? Iya. Kita lanjut lagi. Nah pemirsa selamat TV di rumah, jangan beranjak kemana-mana karena kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Nah, Pak Amzulian, tadi kan kita sudah berbicara mengenai tantangan-tantangan yang ada dalam rangka untuk mempercepat upaya pembangunan daerah. Nah, ini ada satu masalah yang mungkin sering terjadi, yang mana kita sering menemui bahwa banyak sekali keluarga-keluarga yang hidup dalam ambang kemiskinan. Nah, itu sebenarnya itu apa permasalahan utamanya gitu? Dan menurut Bapak, apa tindak lanjut yang harus dilakukan? Ya mestinya bukan hanya untuk daerah kita di sini. Benar. Tanggung jawab pemimpin itu, apalagi kepala daerah, atau bicara kesejahteraan. Goal pemerintah itu mestinya kesejahteraan. Oleh karena itu di negara-negara tertentu, kalau orang ada pilkada misalnya, yang dijanjikannya itu kalau di kepala daerah, jumlah tenaga kerja baru sekian bertambah. Kalau ini kan kampanye nanti punya gedung ini, punya gedung itu. Benar, benar. Terus kalau punya gedung hebat, emang rakyat kecil bisa makainya. Oleh karena itu mestinya masyarakat juga mesti kritis. Biasakan kalau ada pilkada itu, kampanyenya itu apa misalnya? Kalau saya jadi kepala daerah, misalnya PAM-nya mengalir 24 jam, ya, listriknya 24 jam. Saya kasih contoh kalau di Australia. Di Australia, kalau terjadi mati lampu, misalnya 1 jam, itu pemerintah mendenda dirinya sendiri. Jadi waktu kita bayar listrik, itu langsung didiskon. Karena ada lampu mati misalnya. Yang mestinya bayar misalnya $300, dipotong $50. Sudah sampai ke tahapan itu. Musim dingin misalnya, keluarga yang punya anak lebih dari 2 misalnya, maka listriknya didiskon sampai 30%. Ini kan yang dipikirkan rakyat ya gitu. Benar. Ya kan? Bukannya kalau saya jadi nanti misalnya gedungnya 8 lantai, 10 lantai, tentu lihat urgensinya. Benar. Siapa tahu memang butuh. Saya juga bukan berarti mengeneralisir. Tapi goal pemimpin itu adalah kesejahteraan rakyat. Saya tidak melihat tuh, misalnya di kampung saya ini orang Muarakati, itu ada perubahan yang signifikan secara ekonomi. Saya melihat enggak. Nah, saya kemarin ke lapangan, waktu saya pulang berapa yang lalu, saya lihat nih mau pembangunan jembatan dari Muarakati lama, Muarakati baru. Kalaupun itu dibangun, kabarnya halangannya soal ganti rugi. Kalaupun itu dibangun, saya lihat mobil hanya bisa 1 lewat, nggak bisa berpapasan. Gitu. Gimana itu? Gitu. Nah jadi mestinya saya setuju kata Anda tadi, mestinya kepala daerah itu goal dia tuh gimana? Soal petani karet. Nanti pasti argumentasinya harga karet kan ditentukan dunia, bukan itunya yang bukan itunya gitu loh. Kemudian modal mereka, bantu mereka mendapatkan kredit. Itu isu yang sebenarnya. Soal mereka dapatkan kredit, kalau ada perusahaan lokal, bagaimana persentase tertentu itu orang-orang lokal. Pasti nanti dia bilang, oh karena nggak punya skill. Nah, itu saya katakan gunanya. Itu gunanya ada dinas tenaga kerjaan. Jadi misalnya kalau ada suatu perusahaan, suruh dia paparan dulu nih. Oke, kamu ada perusahaan nih akan beroperasi di daerah kita, Musirawas Utara atau Musirawas atau di Lubulingga. Berapa kebutuhan tenaga kerjamu? Oh ternyata 1.000. Oke, dari 1.000 ini berapa yang misalnya persentasenya? Oke, 30% mesti rakyat setempat. Oke ya, kalau kamu setuju gitu saya buka, saya kasih izin. Nah 30% ini jangan diumumkan diam-diam, dibuka. Bila perlu dengan KTP harus Lubulingga atau KTP mesti Musirawas. Itu cara, bukan kita bicara harganya kan ditentukan dunia, bukan itu. Toh mereka ketika mau mulai berusaha izinnya kan pada kepala daerah. Nah sekali izin itu diberikan, kadang-kadang mereka di luar kontrol. Nah itu yang saya yakin bisa dilakukan. Jangan setelah dia buka usaha lepas kontrol, sama kayak perhotelan misalnya.
mereka kadang-kadang isunya selalu nih, oh kan orang daerah nggak punya skill. Tapi kan tidak semua, ya mungkin level-level tertentu perlu akuntan. Iya. Tapi kan ada. Nah, saya katakan tadi, kalau di kepala, mindset kepala daerah itu mensejahterakan rakyatnya dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara dan dengan kuasa yang dia punya. Bisa. Misalnya mau buka Indomaret, Alfamart misalnya. Kan perlu pegawai. Benar. Berapa misalnya porsinya mesti orang daerah kita? Jangan dia bawa dari entah berantas itu. Bisa saya katakan. Iya. Kenapa nggak bisa? Kalau nggak jangan keluarin izinnya. Iya kan? Ada deal gitu. Bukan juga harus keluarganya kepala daerah. Tidak seperti itu. Siapapun dia, kalau dia warga kita di sini, pikirkan. Benar. Mau buka misalnya restoran besar nih, sederhana misalnya. Ya kan? Ini contoh saja. Perlu berapa tenaga kerjamu? Paparkan dulu, suruh paparan. Jangan orang yang di Jakarta ngirim surat minta mentang-mentang harus cepat izin langsung diizinkan. Ada deal dulu gitu. Jadi kalau di kepala daerah itu ya, mindsetnya itu mensejahterakan rakyat. Ya, sama misalnya mungkin nanti ada rumah sakit besar, persiapkan anak-anak kita. Sekolah perawat kayak itu, terserah. Bahkan mungkin kepala daerahnya berpikir mengekspor, kata dalam tanda kutip ya, bukan mengekspor, tapi mengirim tenaga kerja kita di bidang perawat. Jadi apa ya? Go internasional. Benar sekali. Saya pikir begitu ya. Iya. Nah Pak, ini selanjutnya nih, ini menurut Bapak gitu kan, apa sih harapan dan juga himbauan Bapak untuk kepala daerah dan juga masyarakat gitu untuk menunjang proses pembangunan daerah itu Jadi sendiri? kalau harapan saya kepala daerah ini semangat terus. Jangan kendor. Ya, saya bukan karena untuk wali kota Pak Lubulinggo karena saya ini selalu berhubungan ya. Kalau saya nilai dia contohnya memang bersemangat terus. Iya. Ya, saya karena 98 beliau sama-sama saya. Dan saya kalau ada apa-apa saya kalau jalan kaki aja nggak beres kotanya saya WA. Coba ini selesaikan ini. Iya kan? Iya. Tapi kalau untuk Musirawas saya nggak tahu. Iya. Saya pernah WA nggak direspon itu. Misalnya gitu ya kan. Musirawas Utara ada respon. Kan penting. Kita ini kadang-kadang perlu juga lah sekedar apa namanya kalau dimintakin masukan kita mau gitu. Iya. Benar. Ya kan? Kayak tadi saya kasih contoh misalnya. Ada isu, saya ini kan bagaimanapun ada perhatian. Saya tadi jalan kaki, ada orang naik motor yang saya nggak kenal. Ini Profesor Anggulian ya? Saya bilang iya, saya juga bingung. Pak, saya ini dari Irtian kan. Ini ada pembuangan tapal batas. Apa urusan saya sebetulnya? Kenal juga enggak, dia naik motor kebetulan lewat. Dia bisa tahu nama saya. Saya bilang sebenarnya tidak ada urusan sama saya. Aku pejabat daerah sini bukan. Tapi saya janji sama Anda, saya tidak lanjuti. Dia pergi, saya WA. Kapolres saya WA. Coba dicek Pak Kapolres. Kapolres Lubulinggo karena yang di Lubulinggo. Nah, artinya apa? Kita berharap kepala daerah itu responsif. Responsif dengan yang ada di lingkungan. Salah satu yang paling mudah merespon itu berita di media. Ya kalau medianya nggak boleh kritik kita, ya mana kita tahu nanti dilapor medianya beres semua ini. Bagus semua, situ bagus, tidak ada masalah. Tapi daerah kita nggak maju-maju gitu. Jadi bagaimana bersinergi? Satu saya katakan tadi, kita berdoa kepala daerah kita di 3 daerah itu sehat terus, kemudian semangat terus, kemudian mensinergikan pekerjaannya dengan seluruh komponen yang ada. Ya, kita yakin seharusnya mereka punya kemampuan itu. Ya, responsif saya katakan ya kepada siapapun, tapi kepada orang yang tepat. Ada juga orang minta perhatian tapi mungkin belum tentu juga dalam tanda kutip semua niatnya baik. Iya. Dan semua niatnya untuk membangun, belum tentu begitu. Ya, saya pikir begitu.
Ya, terima kasih Pak. Ya, ini memang kalau kita berbicara menyampaikan juga aspirasi untuk para kepala daerah di Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara, kita yakin mereka bisa Pak ya untuk memberikan kesejahteraan. Harus bagi bisa, masyarakat. Ya. karena dia dipilih untuk itu. Ya. Ya. Ya, makasih Pak ya terhadap Yo, waktunya. oke. Iya. Nah, pemirsa, setelah tadi pembahasan Willy dan juga Bapak Profesor Amzulian Rifai, yang mana kita sudah membahas mengenai percepatan pembangunan daerah, khususnya di Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara. Pemirsa Selam Planet TV di rumah, jangan lupa untuk terus menyaksikan up to date hanya di Selam Planet TV. Punya kita galak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan I'm calling on you. I think we're made of something.